Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya penyertaan Tuhan selalu memberi kekuatan dan semangat bagi kita untuk terus menjalani kehidupan dengan lebih baik. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini, dan semalam telah berlalu di dalam istirahat kami. Tuhan menyertai dan kami merasakan begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan baik kami berkenan bagi-Mu, sehingga dapat berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau belajar dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu dan mampu menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini untuk kita yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 15 September 2023, tertulis dalam kitab Roma 2 ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Alai naing majahudi ibana di bagasan rohana, parsunatonipe naing ma di bagasan roha hinorhon nitondi. Unang hatanipatik akka sisongonima dapotan puji-pujian sian debata, datung sian colma. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan suka akan keteraturan. Itulah sebabnya hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, agar bangsa itu hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam aturan dan perintah Tuhan. Supaya apa? Tentu supaya mereka selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan kita akhir-akhir ini pun kita tidak jauh seperti orang-orang Yahudi pada kala itu. Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, kita tahu firman Tuhan, dan kita mau dan terus mau mendengarkan. Kita rajin beribadah, kita datang ke gereja, mengikuti persekutuan atau kebaktian lingkungan dan komunitas-komunitas kekristenan lainnya. Tetapi di dalam realita kenyataan kehidupan kita, apa yang kita ketahui itu tidak kita lakukan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Tapi kita lihat hal-hal itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang mau dikatakan Paulus dalam renungan kita pada hari ini bukanlah secara lahiriah, bukanlah secara badani, tetapi keberimanan kita, iman yang sungguh-sungguh bertumbuh kepada Tuhan di dalam rohani kita. Kalau dikatakan tadi dalam renungan kita pada hari ini, sunat ialah sunat di dalam hati, bukan secara badani atau lahiriah. Artinya segala keinginan-keinginan daging kita boleh atau kita mampu menyangkalnya. Kita bisa menolak, mengatakan tidak kepada dosa. Di depan ada permata, tetapi karena kita tahu itu bukan hak kita, maka kita tidak mau mengambilnya. Mungkin ada orang yang mengecewakan kita,
meremehkan, merendahkan kita. Karena pembalasan bukan milik kita, maka kita mendoakan dan memberikan pengampunan kepadanya. Inilah sunat yang diinginkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menyangkal segala keinginan daging, memutuskan segala hasrat-hasrat dunia. Sekalipun kita masih hidup di dunia, sekalipun masih menginjak bumi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu berdasarkan Taurat dan firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, kita berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Marilah kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita tidak perlu mengatakan, menggembar-gemborkan kita adalah pengikut Kristus, tidak perlu. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam perkataan, tutur kata yang penuh kasih, disitulah orang mengenal siapa kita. Oh, benar, ternyata dia adalah seorang Kristen, pengikut Kristus. Oh, sungguh-sungguh benar, karena dia pengikut Kristus, dia tidak pernah menaruh rasa benci di dalam hatinya. Ya, pengikut Kristus itu ya seperti orang Kristen itu. Mereka selalu hidup di dalam kasih dan selalu mengampuni. Saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan dan merefleksikannya di dalam hidup kita setiap hari. Apakah kita sudah melakukan firman-Nya dengan baik? Hari ini kita diingatkan untuk tidak perlu menggembar-gemborkan iman kita di dalam perkataan, tetapi saksikanlah Tuhan di dalam hidupmu. Lakukanlah yang baik, yang berkenan kepadanya. Karena apa? Karena Tuhan memperhitungkannya. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat. Ya, itu wajar. Itu alami dan dialami semua orang. Yesus saja mengalaminya. Yesus yang sangat baik, yang penuh kasih, yang terus mau mengampuni, pun tidak disukai banyak orang. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, jangan pernah kendor ya. Jangan pernah lemah. Jangan pernah putus asa. Tetaplah semangat. Lakukan yang baik. Bersaksilah di dalam hidupmu bahwasanya engkau adalah sungguh-sungguh pengikut Kristus yang setia, yang telah beroleh sukacita, beroleh keselamatan, beroleh damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berkomitmen di dalam diri untuk mau terus belajar, berproses, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti renungan kita beberapa hari yang lalu. Mungkin sekarang kita sedang remuk, mungkin sekarang kita sedang hancur. Tidak apa-apa. Biarlah Tuhan meleburkan hidup kita, meleburkan hati kita untuk Dia ubah, untuk Dia bentuk kembali menjadi bejana, menjadi permata yang berharga. Amin. Ya, karena Tuhan memperhitungkan kita. Itulah nilai kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengharapkan pujian. Jangan mengharapkan penghormatan dari manusia. Tetapi seperti renungan kita pada hari ini, pujian bagi kita, orang-orang yang setia, bukan datang dari manusia, tetapi itu datang dari Allah. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah sukacita kita, pujian yang kita nantikan, itu hanya dari Tuhan. Kiranya kita dimampukan menjadi Kristen yang baik, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang menyaksikan kebaikan dan kebenaran Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, di dalam firman-Mu kami diingatkan untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam perkataan dan perbuatan. Mampukan kami Bapa untuk menyaksikan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya. Mampukan kami untuk menyangkal segala keinginan daging. Kuatkan kami untuk melawan segala hasrat dunia ini, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal baik yang berkenan kepadamu saja.
Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan, di dalam segala harapan dan masa depan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.